Selamat siang anak-anak semua. Tolong perhatikan pembelajaran pada hari ini mengenai tentang perkembangan politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia itu kita bagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah politik luar negeri pada masa Orde Lama. Yang kedua, politik luar negeri pada masa Orde Baru, dan politik luar negeri pada masa Reformasi. Baik, kita kembali ke politik luar negeri pada masa Orde Lama. Sebagaimana kita ketahui bahwa politik luar negeri itu mempunyai dasar hukum yang pertama, yaitu di Pancasila sila kelima dan Pembukaan UUD 45 alinea keempat. Nah, dalam dua hal tadi sudah dicantumkan tentang tujuan politik luar negeri, yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Oke, nah dalam politik luar negeri itu yang saya sebutkan tadi dibagi menjadi 3 periode. Kita bahas satu persatu, yaitu politik luar negeri pada masa Orde Lama. Pada masa politik luar negeri Orde Lama itu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno itu cenderung ke blok timur. Kenapa? Adalah sebagai sebuah reaksi dari Presiden Soekarno terhadap dominasi Barat di dunia, sehingga dalam politik perkembangan dan sebagainya itu adalah selalu memihak blok timur dan konfrontasi blok Barat. Yang berikutnya, politik luar negeri pada masa Orde Baru. Nah, pada politik luar negeri pada masa Orde Baru itu cenderung ke blok Barat. Kenapa? Karena terjadi reorientasi dalam politik luar negeri. Kalau pada masa Orde Lama politik luar negeri cenderung ke blok timur, nah untuk pada masa Orde Baru politik luar negeri cenderung ke blok Barat. Hal ini ditunjukkan beberapa kebijakan luar negeri atau hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama contohnya adalah tentang pelaksanaan politik luar negeri yang berkaitan dengan ASEAN, yaitu tentang normalisasi hubungan dengan Malaysia dan normalisasi hubungan dengan Singapura. Dalam hal ini, hubungan dengan Singapura dan Malaysia itu diwadahi dalam sebuah organisasi yang kita sebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara dalam rangka untuk menghindari terseretnya ASEAN ke dalam perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Yang lain adalah keterlibatan Indonesia dalam berbagai macam kancah politik luar negeri yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu dalam pengiriman pasukan Garuda, pasukan perdamaian